I'm Rafa, his escort. Are you the overseer? Name and rank? From today, I am Lieutenant Hazen. Shadow Bomb Strike! Yeah! I see, so that's the power of your staff. An ice axe? Take this! Final op, Hazenheim. I am the Northern District Border Guard of Galna, and I will not yield! Seorang pria bertubuh gemuk mencibir ketika seorang pemuda dengan tegas mengatakan bahwa ia akan membawa kemenangan secepat mungkin. Suasana berubah ketika sebuah serangan dari pria lain menghantam si gemuk. Ia panik dan berteriak, menanyakan apakah orang itu berniat membunuhnya. Dengan tenang, pria tersebut menjawab bahwa tindakannya hanyalah untuk menyingkirkan hama, termasuk mereka yang merugikan kekaisaran. Mereka hidup di sebuah negara bernama Kekaisaran Gastro, kekaisaran tertua, terbesar, dan paling kuno di seluruh benua. Di tengah kemegahan istana dan atmosfer sakralnya, sebuah upacara pengangkatan perwira tinggi baru tengah berlangsung. Hasil ujian diumumkan satu persatu. Peringkat pertama diraih oleh Lizard Irigra, yang ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan Istana Langit. Peringkat kedua adalah Emma Donier, yang diangkat menjadi Menteri Pertanian Istana Langit. Namun tiba-tiba, panitia langsung mengumumkan peringkat keempat, melewati peringkat ketiga. Emma menyadari kejanggalan itu. Ia pun berbincang dengan seorang pria yang ternyata meraih peringkat ketiga, meskipun sebelumnya ia yakin dirinya akan menjadi yang pertama. Pria itu justru merasa bahwa peringkat ketiga sudah cukup baik. Emma, dengan jujur, mengakui bahwa jika bukan karena dirinya, ia mungkin takkan rela menerima kekalahan. Pria tersebut tersenyum tipis dan menjelaskan bahwa dalam sejarah, belum pernah ada rakyat biasa yang menduduki peringkat pertama, meskipun secara resmi dikatakan bahwa status bangsawan atau rakyat biasa tidak menjadi pertimbangan. Ia pun menjelaskan alasan di balik kenyataan pahit tersebut kepada Emma. Pria itu adalah Hasenheim, dan ternyata ia belum pergi dari aula saat pengumuman berlangsung. Namanya akhirnya disebut. Ia ditempatkan sebagai penjaga perbatasan distrik utara Galna. Hasen, yang sebenarnya mengincar kekuatan dan pengaruh dalam jantung pemerintahan kekaisaran, menerima penempatan itu tanpa protes. Setelah upacara selesai, Emma menghela napas lega. Ia bertanya-tanya mengapa lelaki tua yang memimpin acara tadi begitu banyak berbicara. Hasen dengan santai menjawab bahwa orang seperti itu mungkin akan mati jika tidak menyombongkan diri, jawaban yang membuat Emma merinding. Ia juga menambahkan bahwa kekaisaran sebenarnya menolak sistem yang terlalu memihak kaum bangsawan. Karena itu, apa yang terjadi tadi terasa memalukan untuk didengar. Emma segera menegurnya agar berhati-hati berbicara, karena mereka tak pernah tahu siapa yang mungkin sedang menguping. Saat itulah seorang gadis bernama Raifa menghampiri Emma. Keduanya saling menyapa hangat. Hasen kemudian berkomentar bahwa Raifa hari ini terlihat datang lebih cepat dari biasanya. Raifa menjelaskan bahwa ini adalah hari besar Emma, dan ia datang menunggang kuda. Emma terkejut ketika mengetahui bahwa Raifa menempuh perjalanan 3 hari penuh dengan menunggang kuda. Emma lalu bertanya apakah Raifa sempat melihat kondisi ibu kota dan kota-kota di sekitarnya. Raifa mengangguk, mengatakan bahwa perbedaan kemegahan di sini masih sama seperti dulu. Namun setidaknya, karena Emma berada di Kementerian Pertanian, ia tak perlu terlalu mengkhawatirkan persoalan pangan. Emma tersenyum dan menjelaskan bahwa menjadi pejabat sipil baru bukan berarti hanya menangani tugas-tugas kecil. Tak lama kemudian, ia bertanya siapa di antara mereka yang akan dikirim ke distrik utara Galna, karena penjaga perbatasan garis depan sedang menghadapi masalah serius dengan suku Cuman. Itu berarti mereka mungkin tidak akan bertemu untuk sementara waktu. Raifa meminta Emma tidak khawatir, karena ia akan melindungi Hasen. Hasen sendiri menegaskan bahwa berada di garis depan memang keinginannya, dan ia akan kembali membawa kemenangan secepat mungkin. Namun tiba-tiba, pria gemuk tadi kembali muncul. Ia mencibir, mengatakan bahwa keras kepala Hasen hanya membuatnya tampak menyedihkan, seorang rakyat biasa yang bermimpi menjadi perwira kekaisaran, namun justru dikirim ke perbatasan terpencil untuk melawan binatang dan barbar. Dengan nada sarkastik, ia kembali mengucapkan selamat. Hasen tetap diam. Emma kemudian menjelaskan bahwa pria itu adalah teman sekelas mereka, Demita. Demita memuji kebaikan hati Emma, tetapi menyindir bahwa seorang bangsawan berdarah biru tidak pantas bergaul dengan rakyat biasa.
Ia menyarankan agar Emma lebih selektif dalam memilih teman. Ucapan itu juga ditujukan kepada Raifa. Sebagai Menteri Perdagangan, Demita menyatakan bahwa ia bersedia merekrut Raifa sebagai ksatria pelindung pribadinya. Menurutnya, itu jauh lebih baik daripada membiarkan gadis itu mengikuti Hasan ke medan perang yang berbahaya dan kejam. Namun bagi Hasan, semua itu sudah cukup. Ia meminta pria gemuk itu berhenti mengganggu mereka, karena kehadirannya jelas membuat kedua gadis itu tidak nyaman. Ucapan itu membuat Demita terkejut. Ia bertanya dengan nada tersinggung, bagaimana mungkin kehadirannya bisa dianggap seperti itu? Hasan menatapnya dingin. Ia berkata bahwa jika dirinya berada di posisi Demita dan menyimpan perasaan pada Emma, ia akan merasa sangat malu, bahkan mungkin memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang bangsawan terhormat namun berada di peringkat nilai terendah adalah sesuatu yang memalukan. Ia juga menambahkan bahwa jika Raifa membiarkan orang selemah Demita mendekat, itu mungkin hanya karena rasa terima kasih pada kekuatan keluarganya dan statusnya sebagai calon jenderal kekaisaran. Namun menurut Hasan, kualifikasi Demita sama sekali tidak pantas bagi kedua gadis itu. Dengan suara datar namun menusuk, Hasan berkata bahwa Demita hanya boleh berbicara jika ia mengizinkannya, karena fakta bahwa ia berasal dari keluarga bangsawan tidak berarti apa-apa. Ia bahkan berharap di masa depan Demita hanya menjadi pedagang biasa dan berteman dengan bangsawan-bangsawan menyedihkan lain yang kebetulan menjadi jenderal kekaisaran. Akan lebih baik jika Demita tidak pernah lagi menampakkan wajahnya di hadapan mereka. Hasan pun mengakhiri ucapannya dengan senyum mengejek dan mengucapkan, "Semoga harimu menyenangkan." Emma dan Raifa hanya bisa saling berpandangan. Hasan memang selalu seperti itu, terus terang tanpa rem, dan itulah sebabnya ia selalu menciptakan musuh di mana-mana. Setelah itu, Emma meminta mereka berhati-hati. Mulai hari ini, jalan mereka akan berpisah. Meski begitu, entah mengapa, Emma sama sekali tidak mengkhawatirkan Hasan. Hasan tetap berterima kasih padanya. 1 bulan kemudian, Hasan dan Raifa tiba di distrik utara Galna. Sejak hari itu, Hasan resmi menyandang pangkat Letnan II Heisenheim. Ia diperkenalkan kepada Kolonel Gedru Magno, perwira negara yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Gedru menjelaskan bahwa Hasan ditugaskan ke peleton ke-8, dan ia datang tepat waktu. Detail lebih lanjut akan diberikan nanti. Untuk sementara, Hasan diminta mengikuti sesi pelatihan agar lebih mengenal anggota peletonnya. Tanpa banyak pertanyaan, Gedru mengingatkannya untuk berhati-hati. Saat Hasan keluar ruangan, ia mendengar bisik-bisik dari luar. Mereka membicarakan statusnya sebagai rakyat biasa dan tidak peduli jika ia mati. Mereka juga menyebut Kolonel Gedru kejam karena menempatkannya di peleton ke-8. Namun Gedru sendiri tampak tidak peduli. Bagi banyak orang, tidak ada yang menginginkan perwira negara dari kalangan rakyat biasa, terlebih yang berprestasi. Ironisnya, hal itu justru membuat Hasan tersenyum tipis. Latihan pertama. Pelatihan dimulai dengan keras dan kasar. Hasan segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Mereka dipaksa membawa beban mati yang sama sekali tidak perlu. Beban yang justru berisiko merusak punggung dan lutut. Pengawas latihan adalah pria gemuk seperti babi. Sementara para prajurit muda tampak seperti anak-anak tentara yang kurang berkembang meski berlatih setiap hari. Lebih parah lagi, para pengawas, yang kurus maupun gemuk, menggunakan para prajurit itu sebagai bahan taruhan minuman anggur. Distribusi perlakuan pun tidak adil. Ketika salah satu prajurit membuat si pengawas gemuk kalah taruhan hingga kehilangan seluruh anggurnya, pria itu langsung memukulnya. Hasan pun angkat bicara. Ia berkata bahwa pengawas itu kalah karena tubuhnya terlalu berat. Ia menyarankan agar pria itu menurunkan berat badan dan berhenti minum. Ucapan tersebut membuat sang pengawas murka. Ia bertanya, "Siapa sebenarnya Hasan?" Hasan memperkenalkan dirinya dengan tenang. Raifa pun memperkenalkan diri sebagai pengawal pribadinya. Hasan merasa mereka bertindak semaunya di tempat ini. Ia lalu menanyakan nama dan pangkat pria gemuk itu. "Sersan Komo," jawabnya. Komo beralasan bahwa pejabat tinggi sering berganti, sehingga perintah pun selalu berubah. Karena itu, mereka memutuskan untuk melatih dengan cara mereka sendiri. Namun saat menyadari kecantikan Raifa, Komo tersenyum mesum. Ia berkata ada hal-hal yang lebih menyenangkan daripada latihan dan mengajak Raifa bergabung dengannya. Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Hasan menyuruh Raifa mengurusnya.
Dalam sekejap, Raifa membanting wajah Komo ke tanah. Hasen menjelaskan bahwa Raifa berasal dari etnis Zesen. Meski seorang wanita, kekuatan fisiknya jauh melampaui mereka semua. Jika ada yang ingin menyentuhnya, maka mereka harus lebih kuat darinya. Sejak saat itu, Hasen mengambil alih latihan. Ia memerintahkan semua orang berlari 30 putaran mengelilingi lapangan. Siapapun yang menolak akan dikubur hidup-hidup. Ketika tak ada yang merespons, ia bertanya dengan nada datar, apakah mereka juga ingin dikubur hidup-hidup? Ancaman itu cukup membuat semuanya bergerak. Sementara itu, Hasen menoleh ke arah Komo. Ia bertanya berapa lama lagi pria itu akan berpura-pura pingsan, lalu mengangkat tubuhnya dengan sihir. Komo memprotes, mengatakan bahwa Hasen tidak boleh menggunakan tongkat sihir terhadap rekan sendiri. Ia meminta dibawa ke ruang perawatan karena hidungnya berdarah. Hasen memandangnya dingin. Sebagai seorang prajurit, ia meragukan kualitas Komo. Baginya, itu hanya mimisan kecil. Tanpa banyak bicara, Hasen melancarkan serangan sihir ringan sebagai peringatan, sambil mengatakan bahwa luka kecil bukan alasan untuk kabur dari tugas. Akhirnya, ia memerintahkan Komo untuk menghilang dari pandangannya. Dengan wajah ketakutan dan penuh amarah, Komo pun berlari pergi. Ketika siang berganti menjadi senja, para prajurit yang berlatih sepanjang hari tampak kelelahan. Salah satu dari mereka bahkan hampir tumbang karena terlalu letih, hingga seorang pengawas lain menyuruhnya menenangkan diri dan memperlambat tempo. Hasen memanggil pengawas itu, Sersan Bas. Ia memuji daya tahan Bas yang tinggi serta bakatnya dalam ilmu pedang. Bas terkejut dan bertanya bagaimana Hasen mengetahui namanya. Dengan tenang, Hasen menjawab bahwa ia telah melihat daftar nama dan menghafalnya seluruhnya. Tak lama kemudian, Hasen memerintahkan agar makanan dibagikan kepada para prajurit, lengkap dengan 3 gelas anggur. Seorang prajurit bertanya ragu, apakah itu untuk semua orang? Hasen menjawab bahwa latihan fisik memang bagian dari tugas mereka, tetapi mengatur kondisi tubuh juga sama pentingnya. Jawaban itu membuat para prajurit senang, meski Komo tampak kesal melihatnya. Malam hari. Malamnya, seseorang mengetuk pintu kamar Hasen. "Siapa?" tanya Hasen. "Sersan Diket dari Peleton ke-8, jawab suara di luar. Ia mengatakan bahwa mereka mengadakan pesta penyambutan dan mengundang Hasen untuk hadir. Hasen merasa curiga, ia tahu dirinya tidak benar-benar diterima di sana. Namun Diket menyangkalnya, mengatakan bahwa kejadian siang tadi hanyalah kesalahpahaman dan mereka tidak ingin menjadi musuhnya. Ia mengajak Hasen menikmati anggur enak dan makanan lezat untuk mempererat persahabatan. Walau menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Hasen tetap menerima undangan itu. Namun sebelum berangkat, Diket meminta Hasen meninggalkan tongkat sihirnya di kamar. Hasen terkejut. Diket beralasan bahwa jika terjadi sesuatu, mereka akan melindunginya. Ia bahkan bertanya apakah Hasen merasa tidak percaya diri tanpa tongkat sihirnya. Akhirnya, Hasen menurut. Pesta yang mencurigakan. Di ruangan lain, Bas bertanya dengan gelisah apakah Komo benar-benar akan memulai rencana itu lagi. Komo langsung membentaknya agar diam. Ia juga menyindir Bas, menuduhnya mulai berpihak pada Hasen hanya karena sedikit pujian tentang kemampuan pedangnya siang tadi. Saat itu terdengar langkah kaki mendekat. Diket membuka pintu dan mengumumkan bahwa tamu utama telah tiba. Komo menyambut Hasen dengan senyum lebar dan menawarkan anggur. Hasen mengamati dengan tenang. Ia menduga anggur itu beracun. Tiba-tiba Komo menegaskan bahwa tidak ada racun di dalamnya, lalu meneguk anggurnya sendiri. Ia bertanya apakah Hasen takut, padahal minuman itu disiapkan oleh rekan-rekannya sendiri. Hasen meminum gelas pertama. Ia langsung menyadari, gelas pertama hanyalah umpan. Racun sebenarnya berada di gelas kedua. Dengan wajah santai, Hasen memuji rasa anggurnya. Ia berkata tak menyangka menemukan minuman sebaik ini di tempat terpencil seperti itu. Di dalam hati, Komo mencibir, yakin bahwa Hasen akan meronta-ronta selama 3 hari 3 malam setelah meminum racun itu. Namun tiba-tiba, Hasen menuangkan anggur dari gelas kedua ke dalam beberapa gelas lain. "Tidak adil jika hanya aku yang minum," katanya ringan. "Mari kita minum bersama." Komo terkejut. Ia tak yakin apakah Hasen menyadari racunnya atau hanya beruntung. Saat Komo, Bas, dan Diket hendak menolak, Hasen tersenyum tipis.
Bukankah kalian ingin minum bersamaku? Katanya. Tenang saja. Tidak beracun. Apalagi Komo sendiri yang menyiapkannya. Ucapan itu membuat Komo panik. Hasen sudah tahu. Komo bertanya bagaimana ia bisa menyadarinya. Hasen menjawab tenang bahwa rencana mereka terlalu ceroboh. Terlihat jelas dari sikap dan bahasa tubuh mereka. Ia menambahkan bahwa pembunuhan membutuhkan lebih banyak latihan daripada sekadar niat biasa. Ucapan itu membuat Komo murka. Ia berteriak bahwa membunuh tetaplah membunuh. Ia juga kesal karena seorang perwira baru seperti Hasen merasa begitu penting. Detik berikutnya, Hasen mengaktifkan sihir Kazakiri. Dalam satu kilatan, kepala Komo terpenggal. Bas terpaku melihat kematian itu, sementara Diket gemetar ketakutan. Ia tak mengerti bagaimana Hasen bisa menggunakan sihir tanpa tongkatnya. Hasen berkata dingin bahwa sihir tidak selalu membutuhkan tongkat. Ia juga menambahkan bahwa tidak bijak membuka seluruh kartu mereka sekaligus, atau mereka akan menerima takdir tertentu. Mendengar itu, Bas segera berlutut dan memohon ampun. Ia mengatakan bahwa Komolah yang mencampurkan racun, dan ia serta Diket hanya menurut karena diancam. Hasen tampak terkejut mendengar pengakuan itu. Dengan nada tenang, ia berkata bahwa ia tidak ingin terjadi kesalahpahaman. Ia menghukum Komo karena menyerang atasan menggunakan botol anggur. Jika anggur ini benar-benar beracun, lanjutnya, maka kau juga harus dihukum atas alasan itu. Ia menatap Bas tajam. Jadi, apakah anggur ini beracun? Ketika Bas mengatakan bahwa anggur itu tidak beracun, Hasen merasa senang lalu memintanya untuk meminum anggur tersebut juga. Ia bertanya apa yang terjadi pada Bas hingga gemetar seperti itu. Sementara itu, Bas berpikir bahwa Hasen ingin membunuh mereka dengan racun yang mereka buat sendiri, padahal mereka hanya mengikuti perintah Komo. Pada saat itu, gelas yang dipegang Bas terjatuh dan pecah. Namun Hasen tetap menyuruhnya untuk segera meminumnya. Akhirnya Bas meminum anggur yang tumpah di lantai. Pemandangan itu membuat Diket semakin ketakutan. Ketika ia hendak melarikan diri, Hasen membunuhnya dengan sihirnya. Hasen kemudian berkomentar bahwa Komo dan Diket telah merencanakan pembunuhan terhadap atasan, yang merupakan pelanggaran serius dalam disiplin militer. Sementara untuk Bas, ia tahu bahwa orang itu hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Bas membenarkan dugaan tersebut. Karena itu, Hasen mempercayakan kepadanya untuk mengurus jenazah mereka dan memberitahu keluarga masing-masing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada racun dalam anggur yang diminum Bas. Setelah itu, ia berpamitan dan menyuruh Bas beristirahat dengan tenang. Beberapa dekade yang lalu, Hasen adalah penyihir terkuat dalam sejarah yang hidup selama 200 tahun dan berada di ambang kematian. Saat ajalnya mendekat, suatu makhluk merasa iba terhadap nasibnya. Makhluk itu telah kehilangan orang-orang berharga dalam hidupnya dan seiring waktu berusaha menghidupkan mereka kembali. Tetapi semuanya sudah terlambat karena manusia mati sesuai hukum alam. Karena itulah ia mempertaruhkan jiwanya dan seluruh pengetahuan sihirnya. Pada saat itu, Hasen mengira sosok yang tersenyum kepadanya adalah dewa atau iblis. Karena 3 tahun lalu ia terbangun dalam tubuh ini. Ia memilih diam karena tidak menyangka akan bertemu para perwira tinggi sekaligus rekan-rekan yang busuk hingga ke akar. Ia merasa tempat ini adalah lokasi yang sempurna untuk bangkit dengan cepat jika hanya mengejar hasil. Pada akhirnya, disinilah semuanya akan dimulai. Untuk mengakhirinya, ia akan menghancurkan negara yang telah terlalu lama terjerat korupsi. Saat latihan lari, Raifa memaksa para prajurit untuk terus berlari karena jika tertangkap olehnya, mereka harus menambah 2 putaran lagi. Ancaman itu membuat mereka berlari lebih cepat. Seorang prajurit yang kelelahan memuji Bas yang tidak pernah absen bahkan ketika Komo masih memimpin. Bas hanya tertawa sambil membenarkannya. Ia lalu teringat pada insiden yang terjadi seminggu sebelumnya. Sementara itu, di tempat lain, Gedru terkejut karena Hasen masih hidup. Namun Hasen mengatakan bahwa ia belum mengirim laporan harian. Gedru baru menyadarinya dan tidak terlalu mempermasalahkannya, karena peleton ke-8 memang penuh dengan para penjahat yang sering menimbulkan masalah. Gedru juga meminta maaf karena telah menguji Hasen dengan cara seperti itu. Setelah itu, ia memperkenalkan Hasen kepada atasan langsungnya, Letnan Mospizza. Mospizza sudah mendengar tentang Hasen yang membunuh Komo dan Diket pada hari pertama penugasannya, dan Hasen membenarkannya.
Ia juga telah membuat laporan rinci mengenai kejadian tersebut. Namun Mospizza merasa hal itu tidak baik karena pada hari pertama Hasen sudah kehilangan 2 rekan. Pertanyaan itu membuat Hasen terdiam. Kemudian Hasen menjelaskan tentang 10 perwira komandan di peleton ke-8 yang semuanya meninggal secara tidak wajar. Mospizza menanyakan apakah Hasen ingin mengatakan bahwa Komo melakukan hal yang sama, tetapi Hasen membantahnya. Ia menyatakan bahwa Mospizza telah kehilangan 10 sersan dan letnan pada hari pertama mereka bertugas. Ketika hendak menjelaskan apa yang terjadi 2 minggu setelahnya, Mospizza menyela dan menanyakan maksud perkataannya. Saat Mospizza hendak menyangkal, Hasen mengatakan bahwa jika ia bertindak ketika korban pertama meninggal, korban kedua bisa saja dicegah. Dengan kata lain, Hasen mengetahui bahwa Mospizza sengaja mengabaikan hal itu demi suatu tujuan. Ucapan tersebut membuat Mospizza gelisah dan menuduh Hasen tidak menghormati atasan. Namun Hasen menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan fakta secara objektif. Ia bahkan menyarankan agar Mospizza meminta penyelidikan eksternal jika tidak dapat menerima kematian Komo. Hasen juga menyatakan bahwa ia bersedia ikut dalam penyelidikan atas tindakannya di masa lalu. Perkataan itu semakin membuat Mospizza murka. Gedru menghentikan perdebatan mereka dan menasihati Hasen agar membuat laporan yang lebih rinci di lain waktu. Pada saat itu, seseorang tiba-tiba datang melaporkan keadaan darurat. Ia melaporkan bahwa sekitar 100 orang dari suku Cuman muncul 3 km di selatan perbatasan. Suku Cuman adalah suku yang tinggal di pegunungan dan memusuhi kekaisaran serta Kadipaten Diordo. Hasen mendengar bahwa mereka menyerang dan menjarah desa-desa di kaki gunung, sementara kebijakan ekspansi imperialis lebih memprioritaskan wilayah dataran rendah tanpa memusatkan perhatian pada daerah pegunungan. Hasen merasa ini adalah kesempatan untuk membuktikan kekuatannya, sehingga ia segera meminta Gedru agar mengizinkannya mengambil tanggung jawab atas peleton Vanguard. Mospizza merasa kesal karena Hasen seharusnya meminta izinnya terlebih dahulu, tetapi Gedru menyuruhnya untuk tenang. Ia mengizinkan Hasen pergi dan melindungi desa tersebut. Sesampainya di daerah pegunungan, mereka mengamati dari balik semak-semak menggunakan teropong. Bas melaporkan bahwa suku Cuman bersenjata, tetapi belum terlihat menyerang desa. Hasen menanyakan apakah ada penyihir di antara mereka. Bas melihat ada 1 orang, seorang pria dengan mahkota besar. Hasen mengetahui bahwa kemampuan menggunakan sihir dan jumlah kekuatan sihir biasanya bergantung pada garis keturunan, sehingga di kekaisaran hanya kaum bangsawan yang dapat menggunakannya. Ia yakin sosok bermahkota itu adalah bangsawan rendahan. Hasen menjelaskan bahwa pertempuran antar penyihir biasanya merupakan duel 1 lawan 1. Ia meminta Bas menunggu hingga ia mengalahkan penyihir tersebut, lalu melakukan penyergapan dan penangkapan. Bas merasa mereka seharusnya menunggu pasukan utama tiba, tetapi Hasen tidak ingin menunggu orang-orang yang lambat itu. Meskipun bakat sihir mereka cukup baik, tanpa tongkat sihir mereka tidak dapat menggunakannya, dan biasanya mereka hanya dapat menggunakan 1 tongkat sihir. Karena itu, Hasen memutuskan untuk bergerak sendiri. Ia keluar dari semak-semak dan menyatakan bahwa wilayah itu milik kekaisaran dan ia tidak dapat membiarkan orang luar bertindak sesuka hati. Kemunculannya mengejutkan 2 orang suku Cuman yang kebingungan mengenai asal kemunculannya. Ketika penyihir suku Cuman menyadari bahwa Hasen juga seorang penyihir, ia memerintahkan semua orang untuk mundur. Ia kemudian mengeluarkan tongkat sihir dengan kekuatan kapak es dan menyerang Hasen, tetapi serangan itu berhasil dihindari. Hasen menilai serangan itu tidak buruk, tetapi terlalu sederhana karena sedikit hembusan angin saja dapat mengubah lintasannya. Ia kemudian membalikkan serangan tersebut, namun penyihir itu mampu menembusnya, membuat Hasen merasa puas karena sesuai dengan perkiraannya terhadap seorang petarung liar. Saat mendekat, Hasen menyadari sesuatu. Penyihir itu memegang tongkat sihir dan bertarung dengan sengit, tetapi permata yang menjadi intinya tampak berbeda dari segi ukuran dan cahaya. Di dalam tentara kekaisaran, hanya para penyihir yang menggunakannya. Hasen mulai curiga karena orang liar itu dapat memakainya, yang berarti suku Cuman mungkin mengetahui sumber permata tersebut. Ia bertekad untuk mencari tahu dengan cara apapun. Hasen mengeluarkan sihir bayangan taring dan menghancurkan tongkat sihir itu. Ia berniat membawa penyihir tersebut untuk diinterogasi. Pada saat itu, para anggota suku Cuman lainnya berlari ke arahnya, membuatnya heran. Di sisi lain, para prajuritnya mengumumkan bahwa penyihir suku Cuman telah dikalahkan dan segera melancarkan serangan.
Kedua pasukan pun bertempur. Hazen menyeringai karena mereka mampu melakukannya jika benar-benar berusaha. Orang-orang suku Cuman yang tertangkap terus berteriak, membuat salah satu prajurit mencoba membungkam mereka. Bas melaporkan bahwa beberapa musuh berhasil melarikan diri, tetapi ia yakin mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang desa. Ia juga melaporkan adanya korban luka ringan dan luka berat, namun tidak ada korban jiwa. Setelah laporan selesai, Bas menanyakan apakah para tawanan suku Cuman akan dibunuh, tetapi Hazen memerintahkan agar mereka diperlakukan dengan baik karena dapat dijadikan alat tawar-menawar. Hazen juga berniat memastikan kondisi desa terdekat yang mungkin mengalami kerusakan, sehingga ia menanyakan apakah ada penerjemah bahasa suku Cuman. Bas meminta maaf karena akan sulit menemukan penerjemah mengingat mereka adalah musuh kuat. Sementara itu, di balik semak-semak, seorang gadis menghela napas lega. Para prajurit merasa terganggu oleh teriakan orang-orang suku Cuman dan menganggap bahasa mereka memekakkan telinga. Mereka berpikir akan lebih cepat membungkam mereka dengan kekerasan, tetapi tindakan itu bisa membuat mereka terluka dan bertentangan dengan perintah Hazen. Setelah para prajurit pergi, gadis yang bersembunyi di semak-semak keluar dan mendekati salah satu anggota suku Cuman yang mengeluhkan bahwa ikatan di lehernya terlalu mencekik. Gadis itu datang untuk memperbaikinya. Pada saat itu, seorang prajurit menangkap gadis tersebut dan menanyai asal-usulnya hingga menuduhnya membantu suku Cuman untuk melarikan diri. Keributan itu menarik perhatian Hazen. Ia mendekat dan menanyakan apa yang membuat mereka ribut. Prajurit itu menjelaskan bahwa semua ini karena seorang gadis, lalu menendangnya. Setelah prajurit tersebut memegang gadis itu, Hazen mengatakan bahwa tempat itu berbahaya dan menanyakan apa yang ia lakukan di sana. Terlebih lagi gadis itu tidak terlihat seperti anggota suku Cuman. Gadis tersebut menjelaskan bahwa salah satu orang suku Cuman mengatakan ikatan di lehernya mencekiknya. Mendengar hal itu, Hazen memerintahkan prajuritnya untuk memperbaikinya. Setelah itu, ia menanyakan apakah gadis tersebut memahami bahasa suku Cuman. Ketika gadis itu membenarkannya, Hazen merasa bahwa keberadaannya akan sangat penting bagi pihak mereka. Hazen kemudian memperkenalkan dirinya sebagai letnan dari tentara kekaisaran dan menanyakan nama gadis itu. Gadis tersebut menjawab bahwa namanya Yen Lin. Sambil tersenyum, Hazen mengatakan bahwa berbahaya bagi seorang gadis untuk sendirian dan ia akan mengantarnya kembali ke desa. Namun, senyuman Hazen terlihat mencurigakan di mata Yen. Hazen lalu menanyakan bagaimana Yen bisa memahami bahasa Cuman. Yen menjelaskan bahwa ia memiliki perhiasan dari suku Cuman yang dapat dijual dengan harga tinggi. Hazen terkejut karena Yen berdagang dengan suku Cuman, tetapi Yen merasa itu bukan masalah besar karena ia hanya mendistribusikan keuntungan pasar. Hazen bertanya apakah hal itu tidak berbahaya. Yen menjawab bahwa suku Cuman tidak menyakiti anak-anak karena itu merupakan tabu mutlak bagi mereka. Hazen semakin terkejut karena Yen melakukannya di usia yang masih muda. Tetapi Yen mengatakan bahwa ia sudah berusia 13 tahun meskipun terlihat kecil. Hazen menilai penampilannya seperti anak 6 tahun dan menduga pertumbuhannya terhambat. Ia kemudian meminta izin untuk melakukan pemeriksaan singkat. Setelah Yen mengizinkannya, Hazen segera memeriksa tubuh Yen dengan sihir. Ia menanyakan apakah Yen dapat menggunakan alat sihir. Pertanyaan itu mengejutkan Yen. Sementara Hazen memperhatikan jumlah kekuatan sihir yang besar dalam tubuh gadis itu. Ia juga menyadari sesuatu pada mata Yen yang membuatnya terdiam. Yen memanggilnya, membuat Hazen tersentak. Yen menanyakan apakah ia baik-baik saja. Hazen mengiyakan, meskipun ia berkeringat karena mata Yen mengingatkannya pada seseorang di masa lalu. Yen kemudian bertanya apakah dirinya memiliki penyakit serius. Namun Hazen menjelaskan bahwa Yen memiliki jumlah kekuatan sihir yang sangat besar dan tampaknya hal itu menghambat pertumbuhan tubuhnya. Ia menanyakan apakah Yen bisa menggunakan sihir. Yen mengatakan bahwa ia tidak bisa, karena sihir hanya dapat digunakan oleh kaum bangsawan dan keluarga kerajaan. Yen hanyalah rakyat biasa yang ditinggalkan di panti asuhan dan bahkan tidak mengetahui siapa orang tuanya. Setibanya di desa Dinastart, Bas melaporkan bahwa tampaknya tidak ada kerusakan yang berarti. Penduduk yang melihat kedatangan mereka terkejut dengan hadirnya tentara kekaisaran. Mereka heran mengapa begitu banyak prajurit berada di desa, terlebih lagi membawa orang dari suku Cuman. Beberapa warga melempari mereka dengan batu dan mempertanyakan keberadaan suku Cuman di sana.
Sebagian lainnya tampak bersemangat karena akhirnya para anggota suku Cuman berhasil ditangkap. Tetapi tatapan mereka penuh dendam karena anggota keluarga mereka pernah dibunuh oleh suku tersebut. Sikap itu membuat Hazen kesal dan mengejutkan para penduduk. Seorang pemuda desa mempertanyakan mengapa Hazen menghentikannya. Hazen menegaskan bahwa menyiksa tawanan adalah tindakan terlarang. Ia juga akan menghukumnya berdasarkan hukum militer jika pemuda itu terus melukai mereka. Pemuda itu membalas dengan mengatakan bahwa mereka bukan tentara. Pemuda itu menyatakan bahwa ia tidak peduli pada aturan bodoh tersebut. Mendengar hal itu, Hazen mengatakan semoga ia tidak menyesal karena menolak mengikuti peraturan. Tanpa ragu, Hazen bahkan melepaskan penyihir suku Cuman. Ia menjelaskan bahwa orang tersebut adalah seorang penyihir yang mampu menghancurkan desa itu dalam satu malam. Ancaman itu membuat pemuda tersebut cemas. Hazen kemudian menegaskan agar mereka tidak salah paham, karena tentara kekaisaran hanya melindungi warga yang baik dan mematuhi peraturan kekaisaran. Jika mereka tidak ingin mengikuti aturan, maka para prajurit tidak perlu ikut campur. Ucapan itu membuat pemuda desa semakin kesal dan menuduh Hazen bersikap kasar hanya karena ia seorang tentara. Ia juga mengatakan bahwa kali ini tentara datang tepat waktu dan hanya beruntung bisa menangkap orang-orang suku Cuman. Sebelumnya, tentara selalu datang setelah serangan terjadi, dan tidak akan ada korban jiwa jika mereka membantu lebih cepat. Hazen mengakui bahwa warga berhak dilindungi dan tentara berkewajiban melindungi, meskipun hasilnya tidak selalu sempurna. Ia mengatakan bahwa jika pemuda itu ingin dilindungi, maka ia harus menerima kenyataan, karena itulah perang. Hazen kemudian mengkritiknya karena tidak memilih pergi berperang untuk membalas dendam, tetapi justru melempari tawanan tak berdaya dengan batu sambil membawa-bawa nama orang mati untuk membenarkan tindakannya. Hal itu membuat Hazen semakin jengkel dan ia merasa warga seharusnya berpikir matang sebelum bertindak. Setelah itu, Hazen memerintahkan para prajurit untuk pergi, dan Bas mengiyakan. Bas sempat menanyakan kepada pemuda desa, apakah ia baik-baik saja. Sementara itu, Hazen menjelaskan bahwa ia datang ke desa tersebut untuk memeriksa kerusakan sekaligus mengurus urusan pribadi. Ia tidak tahu-menahu mengenai keinginan balas dendam para penduduk. Kemudian ia memanggil Yen dan memintanya mengantarnya ke panti asuhan tempat ia tinggal. Di sisi lain, Bas meminta maaf kepada Yen karena ia sempat menyaksikan kejadian yang tidak menyenangkan dan menanyakan apakah gadis itu ketakutan. Yen mengatakan bahwa ia baik-baik saja dan menjelaskan bahwa ada banyak anak seperti itu di panti asuhan sehingga ia sudah terbiasa. Bas lalu bertanya apa yang ingin Hazen lakukan, karena mereka bisa mengurus anak itu jika diperlukan. Namun Hazen mengatakan bahwa ia ingin bernegosiasi dengan pemimpin panti asuhan. Hal itu membuat Yen bingung. Lalu ia menjelaskan bahwa panti asuhannya miskin dan tidak memiliki apapun untuk dijual. Hazen menjawab bahwa ini bukanlah transaksi pembelian. Ia tersenyum dan menyatakan keinginannya untuk mengadopsi Yen. Senyuman mencurigakan itu membuat Yen dan Bas pucat. Hazen menawarkan 1 koin emas kecil kepada Direktur Norway sebagai uang muka untuk menyerahkan Yen kepadanya di panti asuhan desa Dinastart. Pemimpin panti asuhan merasa tawaran itu menarik. Hazen juga mengatakan bahwa ia akan mengirim 1 koin emas kecil setiap bulan, jumlah yang setara dengan biaya 10 anak atau lebih. Ia menghargai kemampuan Yen, terutama karena ia mampu berdagang dengan suku Cuman yang memiliki perbedaan budaya. Berita itu mengejutkan Norway dan ia merasa heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Yen yang sejak tadi diam kemudian menjelaskan bahwa ia tahu mengelola panti asuhan sangat sulit karena sudah lama tinggal di sana. Ia ingin membantu semampunya, sehingga merasa tawaran Hazen masih kurang. Yen mengatakan bahwa jika Hazen benar-benar menginginkannya, maka ia meminta 2 koin perak kecil setiap bulan, 2 kali lipat dari tawaran awalnya. Ia mempertanyakan apakah dirinya tidak cukup berharga untuk diinvestasikan. Hazen menyetujui permintaan tersebut. Setelah itu, mereka berdua pergi menunggang kuda. Hazen menanyakan apakah hanya itu barang bawaan Yen. Yen mengatakan bahwa itu semua miliknya karena banyak barang di panti asuhan digunakan bersama. Hazen memahami dan mengatakan bahwa mulai sekarang Yen akan tinggal di kamar sendiri, sehingga membawa sedikit barang justru lebih baik. Yen terkejut karena ia akan tinggal bersama Hazen dan menyatakan ketidakinginannya. Hazen bertanya mengapa. Karena tempat tinggal perwira jauh lebih bersih dibandingkan panti asuhan. Yen mengatakan justru itulah alasannya ia tidak ingin tinggal di sana.
Hazen menduga itu berkaitan dengan perasaan seorang gadis muda, tetapi ia tidak terlalu peduli karena keputusan sudah dibuat dan pendapat Yen tidak akan dipertimbangkan. Meski begitu, dalam hati Hazen merasa terkesan karena Yen berani mengatakan hal tersebut kepada seorang pria yang merupakan anggota militer. Ia melihat Yen memiliki keberanian dan bakat dalam bisnis. Untuk meraih kekuasaan, uang adalah hal penting, dan Yen memiliki potensi untuk mengumpulkan dana. Hazen kemudian berpikir bahwa ia akan mengadopsi Yen sebagai adik perempuannya. Yen pun memanggil Hazen dengan sebutan kakak dan menanyakan apakah ia benar-benar ingin dipanggil seperti itu. Panggilan itu mengejutkan Hazen karena mengingatkannya pada sesuatu di masa lalu dan membuatnya merasa terganggu. Reaksinya membuat Yen ketakutan, sehingga ia memintanya untuk tidak memasang wajah menyeramkan seperti itu. Hazen meminta maaf dan mengatakan bahwa panggilan itu mengingatkannya pada adik perempuannya yang bodoh, sehingga bukan kesalahan Yen. Untuk saat ini, ia akan mengajari Yen menggunakan sihir dan memintanya memanggilnya guru. Ucapan itu membuat Yen terkejut karena dalam hatinya, Hazen adalah orang terakhir yang ingin ia panggil sebagai guru. Yen berdalih bahwa ia tidak mengetahui apapun tentang sihir. Hazen menjelaskan bahwa pertumbuhan tubuhnya melambat karena ia memiliki jumlah kekuatan sihir yang sangat besar. Jika kekuatan itu terbangun dan Yen tidak tahu cara mengendalikannya, maka kekuatannya akan lepas kendali dan membahayakan dirinya serta orang-orang di sekitarnya. Ia menanyakan apakah Yen bisa mempercayainya. Yen mengatakan bahwa ia percaya, tetapi tidak sepenuhnya. Hazen memahami hal itu dan menilai bahwa Yen memiliki naluri yang baik. Hazen membayangkan betapa menariknya melihat perkembangan Yen di masa depan. Sementara itu, Yen memikirkan desa kecil yang kini ditinggalkannya dan menyadari ini adalah pertama kalinya ia pergi sejauh ini. Hazen kemudian kembali membahas negosiasi sebelumnya. Ia mengatakan bahwa Yen meremehkan dirinya sendiri. Menurutnya, Yen seharusnya menuntut 5 koin emas besar sebagai uang muka dan 3 koin perak kecil setiap bulan. Ucapannya membuat Yen terkejut. Hazen menjelaskan dengan tenang bahwa dalam negosiasi, Yen harus mengidentifikasi titik kompromi dan memperoleh setidaknya 80% dari nilai yang diinginkannya. Yen bertanya apakah ia tidak seharusnya menargetkan hasil maksimum, serta bagaimana jika pihak lain tidak ingin menjual dan menetapkan harga yang sangat tinggi seperti 100 koin emas besar. Hazen menjelaskan bahwa batas maksimum dan minimum hanya terpaut satu langkah. Jika Yen melewati batas itu, ia dapat menuduhnya berdagang dengan pihak asing dan menghukumnya. Setelah menjadi budaknya, hasilnya tentu tidak akan sama. Ancaman itu membuat Yen panik karena terasa sangat kejam. Hazen kemudian menyampaikan bahwa ia ingin Yen bertindak sebagai perantara dengan suku Kumin. Ia juga merasa perlu mengasah kemampuan negosiasi Yen karena melihat potensi besar dalam dirinya. Menurutnya, nilai Yen 100 kali lebih tinggi daripada angka yang mereka bicarakan hari ini. Yen bertanya apakah Hazen sedang menekannya, tetapi Hazen menyangkalnya. Ia bertanya apa yang pernah didengar Yen dan menepuk kepala gadis itu, membuatnya ketakutan. Hazen mengatakan bahwa jika Yen menerima nilai negosiasi seperti hari ini, maka ia tidak akan berguna. Ia juga meminta Yen bekerja 10 kali lebih keras. Pada saat itu, Raifa muncul dan menarik Yen menjauh sambil meminta Hazen agar tidak terlalu menekan gadis itu. Raifa memperkenalkan dirinya sebagai pengawal Hazen kepada Yen. Ia juga mengatakan akan menjaga Yen. Kehadiran Raifa membuat Yen terkesan karena ia tidak menyangka akan melihat wanita secantik itu di dalam tentara. Pujian tersebut membuat Raifa terkejut karena baru pertama kali mendengarnya. Yen bersikeras bahwa Raifa adalah orang tercantik yang pernah ia lihat. Ia merasa sangat bahagia karena sejak lama menginginkan seorang kakak perempuan. Raifa pun merasa senang dan berharap memiliki anak perempuan yang manis dan lugas seperti Yen. Ucapan itu membuat Yen bingung dan ia menanyakan usia Raifa. Raifa menjawab bahwa ia berusia 19 tahun, dan dalam suku Desen, perempuan biasanya melahirkan sekitar usia 14 tahun. Hazen meminta Raifa untuk tidak terlalu memanjakan Yen dan mengingatkan bahwa Yen sudah berusia 13 tahun meskipun penampilannya seperti itu. Yen merasa kesal dan menilai sifat Hazen buruk. Ia bahkan ingin kembali dan memberitahu pemimpin panti asuhan bahwa pria itu adalah penculik. Saat mereka tiba di dekat benteng, Hazen memperhatikan sesuatu di depan gerbang. Bas menjelaskan bahwa itu adalah kavaleri Letnan Mespitze yang akhirnya selesai bersiap untuk berangkat.
Hazen terkejut karena mereka baru melakukannya setelah lebih dari setengah hari berlalu. Bas menanyakan apakah ini pertama kalinya Hazen melihat mereka. Ia menjelaskan bahwa pasukan tersebut memiliki sangat sedikit pengalaman tempur nyata, dan letnan kemungkinan besar takut terluka. Biasanya mereka menghabiskan begitu banyak waktu untuk persiapan hingga perang telah usai sebelum mereka benar-benar berangkat. Saat Hazen beradu pandang dengan seorang ksatria, ksatria itu memanggilnya. Namun Hazen tidak mendengar suaranya dengan jelas dan mengira ia hanya sedang menyapanya. Hazen menanyakan siapa dirinya. Lalu ksatria itu membuka penutup wajahnya dan ternyata adalah Letnan Mospizza. Hazen meminta maaf karena tidak mengenalinya akibat postur dan perlengkapan berkudanya yang membuatnya tampak seperti prajurit pemula. Ucapan itu membuat Mospizza marah. Ia kemudian menanyakan apakah Hazen melarikan diri karena tidak mampu menghadapi suku tersebut. Hazen menjawab bahwa ia telah mengalahkan mereka dan setelah memastikan desa aman, mereka pun kembali. Setelah itu, Hazen memerintahkan Bas untuk segera membawa para tawanan ke sel tahanan. Pemandangan itu mengejutkan Mospizza, yang kemudian mempertanyakan mengapa Hazen tidak mengikuti perintahnya. Hazen beralasan bahwa jika mereka menunggu, mereka tidak akan tiba tepat waktu. Terlebih lagi, hasilnya jelas. Desa tidak mengalami kerusakan dan anggota suku Cuman berhasil ditangkap. Mospizza menyebut itu sebagai pembenaran setelah kejadian dan menuduh Hazen telah merebut jasanya. Hazen lalu menanyakan rencana apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Mospizza. Jika ia memiliki strategi khusus, Hazen mengaku akan senang mendengarnya. Mospizza yang masih kesal mempertanyakan bagaimana jika terjadi perang sihir dan Hazen kalah. Hazen menjawab bahwa ia tidak akan kalah, dan bahkan jika terjadi situasi tak terduga, anggota peleton ke-8 akan mampu menanganinya. Ia menyindir pasukan yang membutuhkan setengah hari hanya untuk mengenakan baju zirah demi keselamatan, padahal perlindungan seperti itu hanya berguna sampai batas tertentu. Mospizza tertawa, membuat Hazen bertanya apa yang lucu. Mospizza mengatakan bahwa yang lucu adalah orang-orang Hazen yang tidak berguna, hampir tidak bisa membaca dan menulis. Ia menyebut mereka hanyalah mantan petani yang diambil dari ladang dan dapat dibuang kapan saja. Hazen mengetahui hal itu dan memahami mengapa timnya berada dalam kondisi buruk. Namun Hazen mengatakan bahwa ia tidak percaya kemampuan ditentukan oleh latar belakang atau tingkat literasi. Ia menyatakan bahwa kata-kata Mospizza sudah terlalu jauh dan bersiap dengan tongkat sihirnya. Hazen kemudian menyebutkan bahwa dengan kecerdasan yang sangat rendah, sifat licik, kurangnya etika, serta kekakuan yang mutlak, Mospizza tetap bisa menduduki posisi tersebut. Hazen menilai Mospizza pasti hebat dan mengatakan bahwa ia menantikan duel dengannya suatu hari nanti. Mospizza menganggap itu omong kosong dan menyatakan tidak akan membuang waktunya untuk Hazen. Ia kemudian memerintahkan pasukannya untuk membubarkan diri dan masuk ke dalam benteng. Ia menambahkan bahwa Kapten Lorenzo akan tiba malam ini. Setelah itu, Bas mengucapkan terima kasih kepada Hazen. Hazen terkejut karena ia tidak merasa melakukan sesuatu yang perlu disyukuri. Ia menyuruh Bas beristirahat setelah menyelesaikan proses pemindahan tawanan. Kemudian ia meminta Raifa mengantar Yen ke kamar gadis kecil itu. Saat Hazen meminta izin untuk masuk, ia menyampaikan permohonan maaf karena mengganggu Kapten Lorenzo pada jam seperti itu. Lorenzo menyambutnya dengan hangat dan mengatakan bahwa ia memang ingin berbicara dengannya, sehingga kedatangannya tepat waktu. Mospizza merasa kesal, mendekat, lalu menarik Hazen dan menanyakan apa yang ia lakukan di sana. Hazen menjelaskan bahwa ia diminta datang untuk melaporkan masalah suku Cuman. Mospizza mempertanyakan apakah Hazen tidak tahu bahwa Lorenzo sudah berada di sana dan menuduhnya tidak bisa mengikuti perintah. Namun Hazen beralasan bahwa persoalan ini memerlukan instruksi langsung dari kapten. Mospizza semakin kesal dan menyatakan bahwa dialah yang berwenang memutuskan apakah masalah tersebut akan ditangani atau tidak. Hazen mengatakan bahwa ia memahami hal itu, lalu memberitahu Lorenzo bahwa ia akan pergi. Lorenzo terkejut karena mereka bahkan belum mulai berbicara. Hazen menjelaskan bahwa Mospizza telah memerintahkannya untuk segera meninggalkan ruangan. Mospizza marah karena Hazen mengatakan hal itu secara terbuka, lalu beralasan kepada Lorenzo bahwa ia hanya mengingatkan Hazen agar tidak bersikap tidak sopan kepada kapten. Hazen menanyakan apakah dengan demikian ia dapat memulai laporannya. Mospizza mengizinkannya.
Lorenzo mengatakan bahwa ia baru saja mendengar sekilas dan meminta Hazen menjelaskan laporannya secara rinci. Hazen mengusulkan pertukaran tawanan sebagai langkah untuk mencapai gencatan senjata dengan suku Cumin. Mospizza merasa kesal karena menganggap Hazen mencoba mencampuri strategi besar kolonel. Lorenzo meminta Mospizza untuk diam sejenak dan mempersilakan Hazen melanjutkan penjelasannya. Hazen memaparkan posisi kemunculan suku Cumin, yang memungkinkan mereka memperkirakan lokasi markas operasi musuh di wilayah pegunungan. Ia juga menjelaskan bahwa akibat kebijakan ekspansi teritorial demi penyatuan benua di bawah kekaisaran, konflik menjadi tidak terhindarkan. Di wilayah utara Garna, situasi mengalami kebuntuan karena dua kekuatan besar saling berhadapan. Karena itu, Hazen mengusulkan gencatan senjata dengan suku Cumin agar kekaisaran dapat memusatkan perhatian pada Kadipaten Diordo. Lorenzo menanyakan apakah itu berarti konfrontasi skala besar, lalu mempertanyakan bagaimana mereka akan bernegosiasi jika tidak berbicara bahasa yang sama. Hazen menjawab bahwa ia akan menangani negosiasi tersebut. Ia telah merekrut seorang gadis kecil yang mampu berbicara bahasa Cumin sebagai penerjemah dan berharap Lorenzo dapat mengabaikan fakta bahwa ia melibatkan seorang anak dalam pembicaraan dengan musuh. Lorenzo terkejut karena Hazen mempekerjakan seorang anak dan menyampaikannya dengan begitu ringan. Ia menekankan bahwa jika rencana itu gagal, bukan hanya Hazen, tetapi juga gadis itu akan berada dalam bahaya. Hazen menyatakan bahwa mungkin ia sendiri bisa mati, tetapi gadis itu kemungkinan besar akan selamat karena suku Cumin memiliki aturan bahwa menyakiti atau membunuh anak akan berujung pada pengasingan. Lorenzo bertanya apakah ada kemungkinan rencana itu berhasil. Hazen menegaskan bahwa ia bukan orang yang ingin mati sia-sia dan tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawanya tanpa peluang keberhasilan. Ia mengatakannya untuk menunjukkan keyakinan, meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak berniat membiarkan dirinya terbunuh. Lorenzo tampak memahami dan menyatakan akan melaporkan hal ini kepada atasan. Mospizza mempertanyakan keputusan tersebut dan khawatir jika mereka mengikuti gagasan Hazen lalu gagal. Lorenzo menenangkannya dengan mengatakan bahwa ia tidak akan menyebut nama Mospizza dan akan mengambil tanggung jawab penuh atas keputusan itu. Mospizza terlihat lega, sementara Hazen menilai bahwa pria itu hanya tidak ingin memikul tanggung jawab. Hazen merasa jengkel pada Mospizza yang menurutnya tidak kompeten. Terlebih ia sendiri berniat membangun jaringan dengan perwira-perwira berbakat di berbagai provinsi demi meraih posisi di pusat kekuasaan. Lorenzo kemudian menyatakan bahwa jika gencatan senjata dengan suku Cumin berhasil, itu akan menjadi pencapaian besar bagi Hazen dan mungkin memberinya penghargaan khusus. Mospizza terkejut dan mempertanyakan apakah itu berarti penghargaan akan diberikan kepada Hazen. Lorenzo membenarkannya. Namun Mospizza merasa penghargaan seharusnya diberikan kepada Lorenzo sebagai pihak yang menyetujui proposal tersebut, bukan menjadi prestasi pribadi Hazen. Lorenzo menjawab bahwa jika penghargaan diberikan kepada pihak yang menyetujui, maka setiap tahun akan selalu ada orang yang menerimanya tanpa kontribusi nyata. Mospizza tetap bersikeras, sehingga Lorenzo menanyakan apakah ia merasa dirinya pantas menerima penghargaan itu. Mospizza dengan bangga menyatakan bahwa ia telah mendedikasikan hidupnya untuk kekaisaran lebih lama daripada Hazen yang baru sebulan bertugas. Lorenzo kemudian meminta maaf kepada Hazen atas situasi tersebut. Hazen mengatakan bahwa ia tidak keberatan karena tujuannya hanyalah keberhasilan gencatan senjata. Setelah itu, ia mengajak Lorenzo berbicara sebentar karena jarang ada kesempatan untuk berdiskusi. Lorenzo menyetujui, mengingat ia jarang berbincang dengan orang muda. Hazen menanyakan apakah Lorenzo mengenal seorang ahli strategi bernama Gilsa Sazara, pahlawan yang meninggalkan jejak besar ketika kekaisaran masih kecil. Lorenzo mengaku tidak terlalu ahli dalam sejarah, tetapi pernah mendengar namanya. Hazen lalu menjelaskan bahwa sang ahli strategi mengklasifikasikan prajurit menjadi 4 tipe. Tipe pertama adalah mereka yang memiliki keterampilan dan kemauan baja, yang layak menjadi komandan garis depan. Tipe kedua adalah mereka yang memiliki keterampilan tetapi kurang kemauan, yang cocok menjadi perencana di belakang garis. Tipe ketiga adalah mereka yang tidak memiliki kemauan maupun keterampilan, yang dijadikan prajurit garis depan dan, jika tidak berguna, ditempatkan paling depan untuk dipaksa bertempur. Tipe terakhir adalah mereka yang memiliki kemauan tetapi tanpa keterampilan. Hazen menyatakan bahwa menurut tulisan itu, tipe terakhir seharusnya segera disingkirkan. Lorenzo terkejut mendengarnya. Sementara itu,
Yen sedang bermain sambil menunjukkan buah nanas dan apel hijau kepada para tawanan, membuat mereka tertawa. Yen merasa kesal pada seorang tawanan bernama Moko dan memintanya untuk serius serta mengajarinya dengan benar. Moko meminta maaf dan memuji pengucapan Yen yang sangat baik dalam bahasa mereka, bahkan bercanda menawarkan agar Yen datang ke desa mereka untuk menikah dengannya suatu hari nanti. Namun Yen menolak dengan tegas. Hazen yang mengamati merasa bahwa perkembangan Yen berjalan baik. Bas setuju, terutama karena penampilan Yen yang masih sangat muda membantu membangun kepercayaan dengan cepat. Ia menambahkan bahwa Yen tidak hanya mampu berbincang, tetapi juga belajar tentang tata krama dan budaya mereka. Hazen merasa informasi yang ia peroleh sudah lebih dari cukup dan yakin negosiasi akan berjalan lancar. Bas terkejut karena Hazen sudah menyadarinya, sesuai dugaan darinya. Hazen berkata ia tidak membutuhkan pujian dan menyuruh Bas untuk belajar juga. Setelah itu, di kamar Hazen, ia bertanya kepada Yen apakah selain dirinya ada orang lain yang bisa berbicara bahasa Kumin. Yen tidak mengerti maksudnya karena ia merasa belajar sendiri. Hazen memintanya tidak berbohong jika pada akhirnya akan ketahuan. Lagi pula, Hazen sudah mengetahui ada dua cara umum untuk mempelajari suatu bahasa. Ia menduga pasti ada seorang pedagang yang membantu Yen berhubungan dengan suku Kumin. Yen pun mengakuinya. Meski ia merasa tidak nyaman karena Hazen seolah bisa menembus segalanya. Yen mengatakan ia sudah berjanji untuk tidak membicarakan hal itu. Hazen meyakinkannya bahwa ia tidak akan menangkap pria tersebut. Ia hanya ingin membicarakan urusan bisnis. Saat bertemu dengan pria itu, sang pedagang mengaku sempat ketakutan ketika dipanggil oleh seorang tentara. Namun ternyata yang memanggilnya adalah Hazen, seorang perwira muda. Hazen meminta izin untuk bertanya langsung tentang pedagang yang mengajari Yen bahasa Kumin. Ia bertanya mengapa pria itu bisa berbicara bahasa tersebut. Sang pedagang bingung dengan maksud Hazen, karena ia tampak menanggapi serius perkataan seorang anak kecil. Hazen kemudian menyerahkan sebuah dokumen berisi seluruh laporannya, serta hadiah sebagai tanda terima kasih atas waktu yang diberikan. Pedagang itu terkesima karena Hazen datang dengan persiapan matang dan bersikap dermawan. Ia bertanya apakah semua ini sungguh diperbolehkan. Bahkan jika ia berbohong di bawah sumpah, ia tidak akan dihukum? Selain itu, ia pun tidak bisa menjamin akan mengatakan yang sebenarnya. Hazen menjawab bahwa merekalah yang akan menentukan mana yang benar dan mana yang tidak. Pedagang itu berkata tatapan Hazen begitu menyeramkan hingga membuatnya merinding. Akhirnya ia setuju membahas kompensasi, mengingat ia juga seorang pedagang. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang istimewa. Ia pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita dari suku Kumin dan mempelajari bahasa mereka di ranjang, sehingga kini ia bisa berbicara dalam bahasa itu. Ia mengajari Yen agar bisa memperoleh jimat serta kerajinan khas suku Kumin. Selain itu, suku Kumin bukan hanya tidak menyakiti anak-anak, tetapi juga sangat baik kepada mereka. Karena itulah ia mencari anak yang menjanjikan di panti asuhan dan menemukan Yen yang sangat cerdas. Setelah menjelaskan semuanya, ia bertanya apa sebenarnya motivasi Hazen. Hazen menjawab bahwa tujuannya adalah mencapai gencatan senjata dengan suku Kumin dan memulai perdagangan. Pedagang itu terkejut dan mengira Hazen bercanda, mengingat begitu banyak darah telah tertumpah hingga saat ini. Hazen mengatakan mereka telah menangkap penyihir suku Kumin, sehingga setidaknya ada peluang untuk bernegosiasi. Ia menambahkan bahwa ketika mereka berada di dalam lingkaran suku itu, itulah kesempatan mereka. Pedagang tersebut merasa Hazen gila. Terlebih lagi, urusan seperti ini seharusnya ditangani para pedagang militer setelah gencatan senjata tercapai. Ia menduga tindakan Hazen yang nekat menghubunginya, meski berisiko, pasti demi penyelundupan. Ia pun bertanya berapa bayaran yang harus ia sediakan. Hazen menjawab ia tidak membutuhkan apapun, karena mereka yang menjalankan bisnis secara sah berhak memperoleh keuntungan yang adil. Namun, Hazen meminta hak untuk melakukan negosiasi perdagangan pertama, dan besaran nilainya akan ditentukan oleh Yen. Pedagang itu mengatakan ada satu hal yang membuatnya tertarik. Ia menyukai Hazen dan menerima kesepakatan tersebut. Ia bahkan berkata kepada Yen bahwa gadis itu telah menemukan pria yang baik. Namun Yen langsung membantah, mengatakan Hazen sama sekali bukan seperti itu. Pedagang itu kemudian mengungkapkan pandangannya tentang tentara kekaisaran yang kerap menyalahgunakan kekuasaan demi memperkaya diri sendiri, namun Hazen berbeda. Ia mengakui, secara pribadi,
wanita yang dulu mengajarinya bahasa Kumin telah dieksekusi oleh sukunya karena berhubungan dengan orang kekaisaran. Ia sadar dirinya mungkin terlalu tidak peka karena tetap melanjutkan perdagangan, tetapi terkadang ia berpikir dan berharap kebersamaan mereka dulu tidak dianggap sebagai sesuatu yang layak dianiaya. Hazen mengatakan bahwa ia melakukan semua ini semata-mata demi keuntungan dan tujuannya sendiri, lalu mempersilakan pria itu bertindak sesukanya. 3 hari kemudian, mereka memulai perjalanan menuju wilayah suku Kumin. Yen bertanya apakah setelah perang panjang selama ini, kekaisaran benar-benar bisa menandatangani perjanjian damai dengan suku Kumin. Tawanan suku Kumin menjawab bahwa semuanya bergantung pada keputusan pemimpin mereka. Karena informasi yang mereka dengar dari para tawanan ternyata benar, mereka tidak terkejut ketika dikepung oleh prajurit Kumin yang sangat waspada. Moko berbicara dalam bahasa Kumin dengan mereka, lalu rombongan itu dibawa menuju desa suku Kumin. Raifa bergumam bahwa tatapan orang-orang di sana terasa begitu menyakitkan. Hazen menganggap itu wajar. Hal serupa juga terjadi di desa-desa pegunungan selama beberapa waktu terakhir. Namun, menurutnya fakta bahwa mereka justru diantar masuk mungkin menandakan adanya keterbukaan untuk bernegosiasi. Mereka memberi hormat kepada sang ratu, dan Hazen memperkenalkan diri serta menyampaikan apresiasi kepada pemimpin suku Kumin karena telah menerima kedatangan mereka. Pemimpin wanita suku Kumin, Ratu Biru Basha, terkejut mengetahui mereka menguasai bahasa dan bahkan memahami adat istiadat Kumin. Ia tahu tujuan mereka adalah perjanjian gencatan senjata, tetapi ia bertanya apakah mereka benar-benar berpikir akan diizinkan pulang hidup-hidup. Para prajurit segera mengarahkan senjata ke arah mereka. Sang ratu bahkan menawarkan pilihan cara kematian, membuat Hazen meminta maaf atas kedatangannya yang mendadak. Sementara itu, Yen berusaha memikirkan jalan keluar dari situasi tersebut. Namun, gerakannya membuat seorang prajurit menyuruhnya diam sambil mengarahkan tombak. Basha kesal dan memerintahkan agar tombak itu tidak diarahkan pada gadis kecil, bahkan sampai membekukan prajurit tersebut. Meski begitu, Hazen berkata ia tidak terlalu mempersoalkannya. Sedangkan bagi Basha, tindakan itu jelas tidak pantas. Hazen lalu bertanya apakah kelembutan seperti itulah yang menjadi alasan suku Kumin terdesak. Basha menjawab bahwa ia tidak peduli apakah Hazen setuju atau tidak. Klan mereka adalah para pejuang yang hidup dengan harga diri. Mereka tidak ingin membangun kemakmuran dengan membunuh perempuan, anak-anak, dan orang tua. Menurutnya, orang-orang kekaisaran tidak akan pernah memahami itu. Hazen mengakui memang ada tentara yang akan melakukan apa saja demi keuntungan, termasuk merebut tanah suku Kumin. Basha terdiam. Hazen kemudian menjelaskan bahwa ia telah menganalisis tongkat milik penyihir Kumin, Kosaku. Ia menduga bahwa di wilayah suku Kumin terdapat cadangan alami permata sihir. Ia menambahkan bahwa alasan kekaisaran belum memusnahkan suku Kumin adalah karena daerah pegunungan itu dianggap tidak bernilai. Namun, itu hanya berlaku sebelum keberadaan permata sihir tersebut diketahui. Hazen memperkirakan bahwa ketika fakta itu terungkap, tanah ini akan berubah menjadi medan perang sengit karena negara-negara tetangga pasti akan menginginkannya. Basha bertanya mengapa Hazen tidak melaporkannya kepada kekaisaran, jika ia begitu yakin permata itu benar-benar ada. Hazen menjawab dengan jujur, karena ia menginginkannya untuk dirinya sendiri. Basha terkejut. Ia merasa bodoh telah mendengarkannya dan menyatakan akan membunuhnya saat itu juga. Namun Hazen memintanya menahan diri dan memintanya melihat tongkat sihir yang ia serahkan sebelum mengambil keputusan. Seorang prajurit memeriksa tongkat itu terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada jebakan atau mekanisme tersembunyi, lalu menyerahkannya pada Basha. Sang ratu mengatakan sekilas saja sudah terlihat bahwa itu tongkat sihir yang bagus, tetapi ia tidak tahu apa yang membuatnya istimewa. Hazen berkata bahwa tongkat itu ia buat sendiri 2 tahun lalu. Basha terheran-heran, sebab kekaisaran memiliki sistem kontrak eksklusif, sementara Hazen hanyalah seorang prajurit. Hazen menjawab bahwa ia mencuri teknik pembuatannya dan masih perlu meningkatkan kemampuannya. Namun ia terhambat oleh berbagai pembatasan dari serikat perajin serta harga permata sihir yang terlalu mahal. Hazen menginginkan permata sihir, dan ia tahu suku Kumin membutuhkan tongkat sihir, yakni kekuatan militer. Ia mengatakan, jika kesepakatan dibuat sekarang, mereka bisa menandatangani perjanjian gencatan senjata sebelum keberadaan tambang permata diketahui pihak luar. Ia juga menawarkan jalur perdagangan yang aman.
Basha memahami alasan Hazen tidak bisa menjual tongkat sihirnya kepada kekaisaran, dan bahwa ia ingin menukar permata dengan tongkat sihir buatannya sendiri. Ia menyadari kesepakatan itu menguntungkan kedua pihak. Tetapi bukankah itu berarti Hazen mengkhianati negaranya? Hazen menjawab bahwa ia memiliki tujuannya sendiri. Saat ini ia memang hanya seorang prajurit, tetapi ia tidak memiliki keinginan untuk mengabdi pada kekaisaran. Basha menyebut Hazen sebagai sosok yang menarik. Ia juga mengakui bahwa tanpa kekuatan militer yang kuat, suku mereka akan terus dieksploitasi tanpa mampu melindungi diri, terlebih ketika hari demi hari kekaisaran dan para adipati semakin memperluas pengaruhnya. Mereka tidak bisa lagi terus hidup sebagai suku yang terisolasi. Ketika Hazen menanyakan apakah itu berarti Basha menyetujui usulnya, sang ratu memintanya untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Basha menjelaskan bahwa suku mereka adalah klan pejuang, dan rasa tidak percaya merupakan kelemahan. Untuk membuktikan kelayakan Hazen, ia memanggil Oribes, petarung terkuat kedua di suku Kumin. Hazen memahami maksudnya, sebuah duel akan menentukan segalanya, dan ia menerima tantangan itu. Suku Kumin bersorak mendukung Oribes, sementara Kosaka merasa situasinya berbahaya bagi Hazen, mengingat Oribes telah berkali-kali memukul mundur pasukan kekaisaran dan kadipaten. Basha menetapkan bahwa siapapun yang masih berdiri di akhir pertarungan adalah pemenangnya, lalu duel dimulai. Oribes memperingatkan bahwa naga es miliknya sangat ganas. Hazen menilai kekuatan itu setara dengan tingkat kolonel kekaisaran. Serangan es Oribes begitu dahsyat hingga Hazen menyadari bahwa mengandalkan satu jenis sihir tidak akan cukup. Hazen kemudian menggunakan sihir lain dan mengungkap bahwa ia pernah hidup di dua benua serta mempelajari dua sistem sihir yang berbeda. Di benua barat, sihir diaktifkan melalui nyanyian dan segel dengan waktu persiapan lebih lama namun memiliki variasi luas. Di benua timur, tempat ia berada sekarang, fungsi tersebut digantikan oleh tongkat sihir yang memiliki aktivasi cepat tetapi umumnya hanya berfokus pada satu jenis kemampuan. Perjalanan antar benua hampir mustahil, dan Hazen mungkin satu-satunya yang mengetahui keberadaan kedua sistem itu. Ia memilih mendalami sistem tongkat sihir meskipun harus mempelajarinya dari awal. Saat duel berlangsung, Hazen memunculkan perisai tanah untuk menahan serangan naga es. Ia menjelaskan bahwa daya hancur serangan Oribes melemah seiring meluasnya jangkauan, sehingga perisai tersebut mampu menahannya. Setelah itu, Hazen mulai menyerang balik dengan memegang dua tongkat sihir sekaligus, sebuah kemampuan langka. Ia bahkan menyebut bahwa teknik seperti itu pernah dilakukan oleh Mishiru dari 4 bangsawan. Dengan tongkat sihir bernama Guren, Crimson Lotus, Hazen melepaskan serangan spesialis yang mampu meningkatkan kekuatan secara drastis sekali sehari dan menghancurkan naga es tersebut. Ketika Oribes membangkitkan kembali naganya, Hazen menggunakan tongkat lain bernama Enso yang memungkinkan manipulasi kekuatan sihir dari jarak jauh, sehingga tanpa disadari Oribes telah terikat oleh serangan tersembunyi. Hazen menekankan bahwa dalam pertarungan antar penyihir, tipu daya merupakan faktor penentu kemenangan. Pada akhirnya, Basha menghentikan duel dan menyatakan bahwa hasilnya telah jelas. Setelah pertarungan usai, Oribes mempertanyakan berapa banyak tongkat sihir yang dimiliki Hazen, sementara Basha ingin mengetahui bagaimana ia dapat mengeluarkan dan menyimpannya dengan begitu cepat. Hazen menjelaskan bahwa ia menggunakan tongkat berbentuk cincin bernama Gento untuk membuat tongkat-tongkatnya tak terlihat, lalu menggantinya dengan tongkat lain bernama Nendo yang berkaitan dengan kendali pikiran. Ia menyebut semua itu sekadar trik kecil, meskipun bagi Basha kemampuan tersebut lebih pantas disebut pencapaian luar biasa yang menakutkan. Namun bagi Hazen, semua itu masih belum cukup. Namun, Hazen menyatakan bahwa ia dapat menyediakan berbagai tongkat sihir dengan variasi sebanyak miliknya sendiri. Sebagai bukti, ia bahkan mengungkap sebagian rahasianya. Basha menilai bahwa menjadikan Hazen sebagai sekutu akan terasa sangat menakutkan, tetapi jauh lebih baik daripada menjadikannya musuh. Hazen menghargai pengertian Basha. Tak lama kemudian, Basha mengumumkan kepada seluruh suku bahwa mereka akan menandatangani gencatan senjata dengan kekaisaran. Hazen sempat memperkirakan akan muncul suara-suara penolakan, tetapi hal itu tidak terjadi. Basha menegaskan bahwa keputusan pemimpin adalah mutlak. Ketika Hazen bertanya tentang mereka yang masih menyimpan dendam terhadap kekaisaran, Basha menjawab bahwa itu hal yang wajar. Suku mereka telah kehilangan banyak hal, tetapi mereka juga telah mengambil banyak hal. Pemimpin klan sebelumnya memang memerintahkan untuk bertempur sampai akhir,
namun Basha memiliki pandangan berbeda. Ia kemudian mengakhiri suasana formal dan memerintahkan bawahannya membawa sake. Hazen terkejut melihat beberapa tong sake dihadirkan. Ia menyampaikan apresiasi, tetapi menolak minum karena alkohol dapat mengurangi kemampuan berpikirnya. Penolakan itu membuat Basha setengah bercanda mengancam akan membatalkan kesepakatan. Hazen pun memanggil Raifa, yang segera mengambil alih urusan minuman dan jamuan. Ketika Hazen meminta Yen membantu, gadis itu menolak dengan alasan alkohol dilarang bagi anak-anak. Hazen kesal karena menurutnya Yen belum melakukan sesuatu yang benar-benar berguna. Ia kemudian menyuruh Yen memeriahkan pesta dengan pertunjukan tari. Yen menghampiri Basha dan meminta bantuannya. Basha tertawa dan bertanya apakah Yen adalah anak Hazen. Hazen menjelaskan bahwa ia mengadopsi Yen karena bakatnya. Ia juga berniat memperkenalkan Yen kepada pedagang suku sebagai perantara dagang. Hazen ingin Yen memperoleh pengalaman dalam perdagangan dan meminta Basha bersikap tegas terhadapnya. Basha heran karena Yen masih terlihat sangat kecil. Yen sendiri mengeluh bahwa Hazen berniat memanfaatkan anak kecil yang lemah. Namun Basha memahami bahwa jika Yen dibawa oleh Hazen, gadis itu pasti bukan orang biasa. Tatapan Basha membuat Yen gemetar. Hazen menyebut ketakutan itu juga hanya sandiwara dan mengungkap bahwa usia asli Yen adalah 13 tahun. Yen pun murka, menyebut Hazen berkepribadian buruk, sementara Basha tertawa lepas. Basha mengakui bahwa sudah lama ia tidak tertawa sebahagia itu dan merasa hari itu benar-benar hari yang baik. Ia menyatakan bahwa mereka kini dapat berjalan bersama di jalan yang lebih baik. Mereka pun bersulang dan memulai perayaan setelah kesepakatan gencatan senjata dicapai. Keesokan paginya, di benteng, Hazen merasa sinar matahari pagi tampak begitu memikat. Setelah menunjukkan dokumen perjanjian gencatan senjata kepada Moes Pizza, pria itu terkejut karena Hazen benar-benar berhasil. Ia bergumam bahwa dokumen semacam itu bisa saja dipalsukan. Hazen menjelaskan bahwa Basha akan datang ke benteng untuk meresmikan kesepakatan tersebut dan menyarankan agar Komandan Getle turut hadir. Moes Pizza terperanjat mendengar kabar itu dan bertanya apakah Hazen sudah melaporkannya kepada Kapten Lorenzo. Hazen belum melakukannya karena sebelumnya diperintahkan untuk melapor terlebih dahulu kepada Moes Pizza. Ia teringat pernah menyarankan Lorenzo agar menyingkirkan Moes Pizza, dan kini ia bertanya-tanya apakah atasannya itu telah mempertimbangkannya. Moes Pizza mengatakan bahwa ia masih sulit percaya peristiwa ini akan menjadi pencapaian terbesar dalam sejarah kompi keempat mereka. Baginya, jasa istimewa yang selama ini terasa mustahil kini bukan lagi sekadar mimpi. Hazen justru merasa gelisah. Menurutnya, Moes Pizza adalah orang berbahaya, bukan hanya karena tidak melakukan apa-apa, tetapi juga karena gemar menghambat, menghindari tanggung jawab, dan kini mencoba mengambil alih jasanya. Moes Pizza menyatakan bahwa gagasan ini memang bukan berasal darinya, tetapi ia berpendapat bahwa kompi keempat seharusnya mendapatkan jasa istimewa tersebut. Lagi pula, Peleton ke-8 adalah bagian dari kompi keempat, dan perilaku buruk mereka juga patut dicatat. Hazen menanggapi bahwa jika mengikuti logika itu, maka masalah perilaku di peleton garis depan justru mencerminkan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari Moes Pizza sendiri. Moes Pizza merasa kesal. Ia mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, karena semua itu hanyalah akibat dari perilaku buruk para anggota peleton sendiri. Mendengar itu, Hazen justru meminta agar yang direkomendasikan untuk menerima jasa istimewa hanyalah peleton ke-8. Moes Pizza bertanya apakah Hazen benar-benar mendengarkannya. Hazen menegaskan bahwa ia mendengar dengan jelas. Ia tidak bersedia memikul tanggung jawab atas peleton ke-8, tetapi di saat yang sama ingin mendapatkan penghargaan tanpa memikul tanggung jawab tersebut. Baginya, itu tidak masuk akal. Moes Pizza berargumen bahwa jika kompi keempat menerima jasa istimewa, maka peleton tersebut juga akan ikut menikmati manfaatnya. Ia menyuruh Hazen agar tidak terlalu kaku dan belajar berpikir lebih fleksibel. Namun Hazen tetap berpendapat bahwa pihak di luar peleton ke-8 tidak memberikan kontribusi nyata. Merasa ucapannya dianggap kurang ajar, Moes Pizza mencoba menjatuhkan hukuman disiplin dengan menampar Hazen. Namun Hazen menghindar dan menggunakan alat sihirnya untuk menyerang seekor serangga di dekat Moes Pizza. Pria itu terkejut hingga terjatuh, lalu menuduh Hazen berusaha membunuhnya. Hazen meluruskan bahwa ia hanya membunuh serangga berbahaya. Sebagai prajurit kekaisaran yang memikirkan masa depan negeri, ia juga berniat membasmi
serangga-serangga busuk, yang merusak kekaisaran dari dalam. Ucapan itu membuat Moes Pizza semakin geram dan bersikeras tidak akan memberikan rekomendasi apapun. Hazen menerima keputusan itu dan meminta izin pergi karena ia telah membuat Lorenzo menunggu. Moes Pizza menuduhnya hendak melapor secara sepihak. Hazen mengiyakan bahwa ia hanya mengikuti perintah kapten. Moes Pizza menuntut mengetahui apa yang akan dilaporkan. Hazen menjawab bahwa isinya sama seperti yang telah ia sampaikan kepadanya. Namun Moes Pizza tidak percaya dan memerintahkan agar Hazen menyatakan bahwa kompi keempat layak menerima jasa istimewa. Hazen mengatakan ia akan melaporkan bahwa kaptennya tidak percaya pada perintah sendiri dan memaksanya menyampaikan pendapat pribadi bahwa kompi keempat pantas menerima jasa istimewa. Moes Pizza kebingungan dan merasa dipermainkan. Ia menuduh Hazen memiliki maksud tersembunyi, sementara Hazen menegaskan bahwa ia hanya mengikuti instruksi. Moes Pizza memerintahkannya mengulang laporan dengan benar dan tidak mengizinkannya pergi sebelum itu dilakukan. Ia bahkan menyatakan bahwa tidak masalah jika Lorenzo harus menunggu selama mungkin. Tiba-tiba seseorang menyatakan bahwa hal itu justru bermasalah. Moes Pizza terkejut ketika mengetahui orang tersebut adalah Lorenzo. Sang kapten mengeluhkan bahwa telinganya hampir membusuk karena mendengar ucapan Moes Pizza sebelumnya. Lorenzo menjelaskan bahwa ia sudah berada di sana sejak awal. Ia datang karena mendengar kedatangan Hazen, namun sengaja menunggu di luar agar laporan disampaikan terlebih dahulu kepada Moes Pizza. Hazen sendiri tidak menyangka situasi akan berkembang sejauh ini, hingga semua kesalahan terdengar langsung oleh atasan. Lorenzo menegur Moes Pizza karena menyalahkan orang yang keliru dan menyuruhnya merasa malu. Moes Pizza hanya bisa terdiam kesal. Dalam benak Hazen, jelas bahwa posisi letnan terlalu dini untuk dipercayakan kepada Moes Pizza. Lorenzo pun menyatakan niatnya mengajukan penurunan jabatan Moes Pizza dan mempromosikan Hazen. Hazen bertanya apakah Lorenzo yakin, karena ia benar-benar berniat membasmi serangga-serangga busuk di kekaisaran. Ancaman itu membuat Moes Pizza ketakutan dan memohon agar keputusan tersebut dibatalkan. Lorenzo menjelaskan bahwa promosi itu bersifat sementara hingga pengumuman resmi, tetapi kewenangannya setara letnan. Hazen memahami maksudnya. Dalam hati, ia menilai Lorenzo sebagai orang yang baik dan lembut, mungkin bukan tipe yang tega menindas yang lemah. Hazen hanya meminta satu hal, agar Moes Pizza ditugaskan kembali ke kompi keempat sebagai mantan letnan. Ia menyebut Moes Pizza memiliki kebiasaan buruk menyalahgunakan wewenang terhadap para sersan di unitnya. Lorenzo memahami permintaan itu, tetapi mengingatkan agar tidak menjadikannya sebagai balas dendam atau hukuman berlebihan. Hazen menyanggupi dan menyatakan ia hanya akan menghancurkan jiwa yang telah membusuk. Moes Pizza semakin ketakutan hingga menangis. Lorenzo kemudian mengakui bahwa pencapaian Hazen mengesankan. Hanya dalam 1 bulan penugasan, ia sudah layak dipromosikan menjadi Letnan 1. Namun Hazen menegaskan bahwa bukan itu saja, mereka harus segera mengambil langkah berikutnya. Hal itu membuat Lorenzo penasaran, dan Hazen pun menjelaskan rencananya. Setelah urusan selesai, Hazen kembali ke kamarnya dan disambut Raifa. Gadis itu bertanya apakah pertemuannya memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Hazen membenarkannya, lalu menyadari bahwa Yen masih tertidur. Raifa mengatakan bahwa kemarin mereka berjalan melewati pegunungan yang terjal, jadi wajar jika Yen kelelahan, terlebih tubuhnya masih kecil, sehingga istirahat adalah hal yang alami. Hazen membenarkan dan berkata bahwa sebaiknya Yen beristirahat selagi masih bisa, karena berikutnya mereka akan berperang melawan Kadipaten Diordo. Ucapan itu mengejutkan Raifa, sementara Yen yang baru terbangun hanya bisa kebingungan. Raifa merasa rencana perang yang tiba-tiba terdengar sangat meresahkan. Hazen yang melihat Yen sudah bangun kemudian menyerahkan sepucuk surat dan memintanya mengantarkannya kepada Basha. Yen mengangguk mengerti, meski ia merasakan firasat buruk tentang situasi ini. Setelah itu, Hazen menanyakan perkembangan perdagangan dengan Nandoru. Yen melaporkan bahwa mereka telah menyiapkan sejumlah besar magatama untuk dikirim, dan kemungkinan berikutnya ia akan membawa permata berkualitas tinggi. Hazen memahami dan bahkan terkesan dengan metode menyembunyikan permata di dalam magatama. Namun ia mengingatkan bahwa jika permata itu dilepas ke pasar sekaligus, nilainya bisa anjlok drastis. Meski begitu, ia percaya Nandoru mampu mengatur distribusinya. Yen kemudian menyinggung pembicaraan Hazen tentang perang.
Hazen menjelaskan bahwa ia baru mengusulkannya kepada kapten. Ia memaparkan secara rinci rencananya untuk menyerang Kadipaten Diordo kepada Lorenzo. Lorenzo mengakui bahwa wacana itu memang sudah dibahas di kalangan atasan, tetapi menurutnya waktunya kurang tepat dan logistik mereka belum pasti. Hazen berargumen bahwa pihak lawan pun menghadapi kesulitan logistik yang sama, dan dukungan unik akan menjadi faktor penentu. Ia yakin pasukannya mampu bertahan sepenuhnya hingga gerbang benteng berhasil dibuka. Lorenzo tidak meragukan kemampuan Hazen, tetapi ia mengingatkan bahwa benteng Kadipaten dijaga oleh sosok berbahaya, Jenderal Gazar, pengguna sihir atribut petir. Hazen memahami ancaman itu, karena penyihir beratribut petir sangat langka dan kuat, seperti Mishiru, Marquis keempat. Lorenzo juga menyebut bahwa Mishiru diperkirakan akan bergabung dengan mereka dalam beberapa bulan, dan pihak Kadipaten tentu menyadari betapa berisikonya perang pada saat ini. Menyadari bahwa mendesak lebih jauh tidak akan membuahkan hasil, Hazen mengakhiri pembicaraan. Raifa heran mengapa mereka membicarakan perang padahal baru saja menjalin perdamaian dengan suku Kumin. Hazen menjelaskan bahwa justru itulah alasannya. Ia sadar bahwa menyerang Kadipaten hanya dengan pasukan keempat terdengar seperti lamunan. Namun setelah keberhasilan memecahkan kebuntuan 10 tahun, ia merasa akan muncul perkembangan tak terduga bagi semua pihak yang terlibat. Hazen bergumam bahwa semuanya berjalan sesuai perkiraannya. Lalu bertanya-tanya apakah sebaiknya ia membiarkan orang itu pergi. Di tempat lain, Moes Pizza yang sedang berlatih menunggang kuda terjatuh. Hazen merasa jengkel karena bahkan menunggang kuda pun, ia tidak mampu melakukannya dengan baik. Hazen pun bertanya mengapa orang yang begitu tidak kompeten bisa menjadi letnan. Lorenzo menjelaskan bahwa Moes Pizza adalah putra kelima dari keluarga bangsawan peringkat ke-9. Meski tidak memiliki hak waris, ia tetap tidak bisa begitu saja diberhentikan. Menurut Hazen, Moes Pizza tidak berguna sebagai prajurit tempur, kepribadiannya buruk, kecerdasannya rendah, dan kemampuan sihirnya sangat lemah. Pikiran untuk menyingkirkannya bahkan sempat terlintas di benaknya. Moes Pizza yang mendengar nada merendahkan itu tersinggung dan menuduh Hazen bertindak seenaknya hanya karena disukai kapten. Hazen membalas dengan tatapan tajam dan menyerang lengannya, hingga darah mengalir dari lengan Moes Pizza. Moes Pizza murka karena merasa diperlakukan seperti itu meskipun ia seorang bangsawan berpangkat tinggi, dan bersumpah tidak akan membiarkan Hazen lolos. Hazen dengan tenang menyatakan bahwa selama berada di militer, pangkat adalah segalanya, lalu menuntut agar Moes Pizza berbicara dengan bahasa yang sopan. Moes Pizza mengancam bahwa keluarganya tidak akan tinggal diam dan ia akan memastikan Hazen menerima hukuman berat. Hazen bertanya apakah Moes Pizza benar-benar yakin, karena ia tidak memiliki hak untuk mewarisi keluarganya, meskipun mendapat dukungan dari bangsawan tingkat tinggi. Statusnya hanya seorang letnan, dan ia cukup gagal dalam bersosialisasi hingga hampir dikucilkan oleh keluarganya sendiri dan terisolasi. Moes Pizza merasa takut dan menanyakan dasar dari pernyataan tersebut. Hazen menjelaskan bahwa sudah menjadi tugas atasan untuk merencanakan cuti bawahannya, dan ia memprioritaskan mereka yang belum bisa kembali ke rumah. Namun, ia tidak menyangka bahwa orang yang dimaksud adalah Moes Pizza. Hazen mengatakan bahwa jika Moes Pizza menggunakan koneksinya untuk lulus ujian perwira dan menikmati kehidupan militer dengan menjilat atasan, maka ia bisa memahami ketidakmampuannya. Moes Pizza membantah dan mengatakan itu hanya imajinasi Hazen karena tidak ada bukti, hanya hinaan. Meski begitu, Hazen menyatakan bahwa bahkan tanpa bukti, semuanya sudah jelas. Memiliki anggota keluarga seperti Moes Pizza adalah sesuatu yang memalukan. Saat semua orang terdiam, Hazen mengatakan bahwa jika Moes Pizza mempertimbangkan untuk beralih menjadi budak tingkat lebih tinggi, ia bisa mengaturnya melalui kenalannya. Moes Pizza merasa tersinggung dan menolak karena menganggap itu sebagai perundungan. Hazen mengatakan bahwa ketika posisi berbalik, Moes Pizza justru bertindak seperti korban. Ia menanyakan apakah Moes Pizza sudah lupa apa yang ia lakukan terhadap Letnan II dan para sersan yang tewas sebelum kedatangannya. Moes Pizza bingung dengan maksudnya, lalu Hazen menjelaskan tentang memuar Komo yang telah dieksekusi, dan bahwa Moes Pizza ternyata cukup teliti meskipun penampilannya tidak menunjukkan hal itu. Instruksi dari Moes Pizza juga tercatat. Namun, Moes Pizza mengatakan hal seperti itu tidak bisa dijadikan bukti. Hazen merasa frustrasi dan bertanya apakah setelah berulang kali melakukan kejahatan ceroboh seperti itu, Moes Pizza terlalu bodoh untuk menyadari bahwa semua orang sebenarnya sudah tahu dan hanya memilih diam.
Moes Pizza merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya, lalu ia berlutut, mengatakan bahwa ia menyesal dan telah merenungkannya. Ia memohon kepada Hazen untuk memaafkan budak seperti dirinya dan memohon belas kasihan. Hazen menanggapi dengan mempertanyakan apa yang biasanya ia lakukan ketika seseorang memohon seperti itu, yang membuat Moes Pizza semakin ketakutan. Moes Pizza mengatakan ia tidak ingin menjadi budak. Sementara itu, Hazen meminta Buzz untuk mengambil memoir tersebut karena jika Moes Pizza tidak bisa berdiskusi, tidak ada gunanya melanjutkan. Hazen memerintahkan Buzz untuk mendisiplinkan Moes Pizza dengan serius menggunakan buku harian Como sebagai referensi, sementara ia akan kembali ke kamarnya. Ketika Buzz hendak mengatakan sesuatu, Hazen menambahkan bahwa jika Moes Pizza hampir mati, Buzz harus membawanya kepadanya. Ia akan menyembuhkannya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Buzz yang ketakutan menyanggupi perintah itu. Setelah kembali ke kamarnya, Hazen merasa khawatir karena segala sesuatu selalu tidak berjalan sesuai keinginannya. Raifa dan Yen saling bertukar pandang karena kekhawatiran Hazen biasanya berarti sesuatu yang besar akan terjadi. Namun, Hazen mengatakan bahwa meskipun ia memang keras, ia juga memiliki kepedulian terhadap orang lain. Hazen menegaskan bahwa itu bukan berarti ia tidak menyukai gagasan menjadikan Moes Pizza budak tingkat tinggi, karena jika ia menjadi budak, kontrak sihir akan mengikatnya sehingga ia bisa berguna bagi masyarakat. Raifa merasa khawatir karena Hazen benar-benar serius tentang hal itu. Raifa mengatakan bahwa ini seperti kehendak seseorang yang ditentukan, dan ia mulai berpikir bahwa masa depannya pun bisa saja ditentukan dengan cara yang sama, yang membuat Yen terkejut. Hazen mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajar sebagai seorang teman, membuat Yen memintanya untuk tidak mengatakan hal seperti itu dengan ekspresi seolah tidak membutuhkan rasa terima kasih. Namun, Hazen tahu bahwa Raifa berasal dari etnis minoritas yang berspesialisasi dalam pertempuran dan memiliki hati yang murni dan baik. Di kekaisaran yang terobsesi pada sihir dan intrik yang tidak menyenangkan, mustahil baginya untuk menanganinya dengan baik. Raifa membutuhkan seseorang yang bisa memahaminya. Yen menangkap ekspresi seolah-olah Hazen menganggap dirinya orang tersebut, tetapi ia tetap diam. Hazen mengatakan bahwa Raifa masih pemula di tahun pertamanya bekerja, jadi wajar jika ia belum memahami semuanya. Raifa merasa tersinggung karena mereka berasal dari generasi yang sama. Hazen meminta maaf. Ia merasa membawa usia dari kehidupan sebelumnya adalah kebiasaan buruk. Namun, dengan mempertimbangkan perbedaan kemampuan mereka, ia merasa penilaiannya itu benar. Hazen mengungkapkan bahwa ia akan sangat senang jika memiliki pekerja dengan pengalaman 100 tahun. Raifa langsung mengatakan bahwa ia tidak ingin bekerja selama itu, begitu juga dengan Yen. Namun Hazen dengan santai menambahkan bahwa mungkin saja mereka akan memiliki setidaknya 2000 tahun pengalaman. Ucapan itu membuat Yen buru-buru pergi dengan alasan ingin mengajari Buzz bahasa suku Kumin, sementara Raifa memilih mencari alasan untuk membantu latihan peleton. Sementara itu, di sebuah benteng besar di Kadipaten Diordo, berdiri pertahanan megah dengan penghalang sihir yang mampu menetralisir proyektil. Benteng itu nyaris tak bisa ditembus karena dijaga oleh para prajurit tangguh. Secara militer, tempat itu merupakan pertahanan sempurna. Namun bagi Gizar, semuanya terasa membosankan. Seseorang menyindir bahwa mungkin kebosanan itu karena ia pernah memukul seorang menteri lalu diturunkan pangkatnya. Gizar tidak membantah. Ia melakukannya karena marah pada menteri yang dianggapnya tidak kompeten, menyia-nyiakan peluang, dan hanya berbicara soal keuntungan pribadi. Meski begitu, kehidupan di benteng tetap terasa terlalu tenang baginya. Ia bahkan berharap kekaisaran menyerang agar ada sesuatu yang menarik terjadi. Pria bersorban di sampingnya segera memperingatkannya agar tidak mengatakan hal sial seperti itu. Tak lama kemudian, seseorang datang dengan tergesa. Gizar langsung bertanya apakah ada pertempuran, namun jawabannya bukan itu. Utusan tersebut menyampaikan bahwa ada seseorang yang ingin bertemu Gizar secara pribadi. Senyum Gizar melebar. Ia mencium adanya sesuatu yang menarik. Ia bertanya-tanya apakah ini pengkhianat atau sebuah jebakan. Pria bersorban menanyakan apakah ia akan pergi sendirian. Gizar menjawab bahwa ia sudah sangat bosan hingga rasanya bisa mati, lalu tetap memutuskan menemui orang itu. Saat bertemu, Gizar langsung menanyakan tujuan kedatangan pria tersebut dan apakah ia seorang mata-mata atau ingin membelot. Pria itu memperkenalkan diri sebagai perwira dari Batalion Kedua Distrik Utara Kekaisaran Gastro.
Ia datang membawa salinan sebuah surat. Dalam pertemuan itu, ia juga menyampaikan permintaan agar Gizar membunuh Lorenzo dan Hazen,